Jadilah engkau pembela bagi keluargamu. Jadilah engkau pembela bagi istrimu, bagi suamimu. Jadilah engkau alat bagi keselamatan keluargamu. Jadilah engkau dipakai Tuhan. Bangun mesbah pribadimu. Dimulai dari dirimu ada kegerakan. Saudara yang saya kasihi, hari ini kita belajar firman Tuhan, membangun altar demi revival. 2026, the year of revival. Kalau saya katakan 2026, katakan the year of revival. 2026, itu bukan revival, itu namanya melep, pingsan. 2026, itu pun gak revival. Tahukah arti revival? Tanya sebelahnya, apa arti revival? Coba bilangnya, bangunlah dulu kau. Bilang sebelahnya, bangunlah dulu. Bangun dulu. Bilang sebelahnya, bangun dulu, bangun dulu. Ya, namanya kalau mengatakan revival, kebangunan. Berarti kita harus bangun dong. Manalah mungkin kau mengajak orang semangat, kau pun loyo. 2026, the year of revival. Ya, itu pun ampun ya, Tuhan tolonglah manusia-manusia akhir zaman ini. Siapa yang semangat 2026 ini? Coba angkat tangan. Yang semangat, yang tidak semangat nggak usah angkat tangan. Coba lihat wajahnya, ada nggak ciri-ciri orang hidup? Coba lihatlah. Ciri-ciri semangat, amin? Amin, saudara ya. Masalah boleh banyak, tapi kita tetap semangat. Saya aja baru operasi hari Kamis. Ya, di sini masih ada bekas luka yang panjang di punggung ini. Ya, hari Kamis saya operasi bius umum. Di bius umum, angkat jaringan tumor dari punggung saya. Dan lagi diperiksa, ya. Dan semoga hasilnya baik. Kita doakan semuanya baik, ya, saudara. Dan diagnosa 2 tahun lalu itu lipoma. Lipoma itu sejenis tumor Cina. Sebesar 10 cm. Nah, saudara, semua juga bisa sakit. Tetapi saya tetap berkata ke Tuhan, ya ini revival, saya akan tetap semangat khotbah, tapi tidak semangat seperti yang kemarin mungkin. Saya harap semuanya bisa memahami. Mari kita baca firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 30 sampai kepada ayat yang ke-39. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 30 sampai 39. Sama-sama kita baca dengan revival. Semua dengan semangat. 1, 2 ya. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu terus. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Engkau akan bernama Israel. Terus. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Terus ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuanglah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Lanjut. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Lanjut. Sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Lanjut. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah
Allah. Saya minta kursi satu, Bang. Nah, saudara yang saya kasihi, agar revival terjadi, altar bagi Allah harus dipersiapkan. Altar menjadi seperti landasan pacu yang akan menjadi dasar bagi terjadinya kebangunan rohani. Bagaimana landasan itu bisa kita buat? Yang pertama, jemaat berkumpul dalam kesatuan. Elia berkata kepada bangsa itu, "Mendekatlah kepadaku, sebelum api Tuhan turun, umat harus berkumpul kembali." Revival selalu dimulai dengan pemulihan relasi, kesatuan, dan komitmen bersama kepada Tuhan. Bangsa Israel yang tercerai-berai dipanggil untuk kembali berdiri sebagai satu umat di hadapan Allah. Prioritaskan ibadah dan pertemuan umat Tuhan, serta bangun atmosfer kasih dan kesatuan dalam komunitas. Nah saudara, kita akan lihat pada ayat yang dikatakan 30a. Pada ayat yang ke-30a, pada ayat yang ke-30a dikatakan, ketika kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Bapak Ibu yang saya kasihi, ini adalah cerita kisah bagaimana orang-orang Israel mulai tidak lagi menyembah Allah. Mereka mulai malas beribadah. Mereka mulai menyembah patung-patung, dewa-dewa. Mereka mulai menjauh dari Allah. Mereka meruntuhkan tempat mesbah kepada Allah. Apakah mesbah? Tempat ibadah mereka, tempat mereka menyembah Allah. Mereka mulai berpaling kepada dewa-dewi yang lain, dewa kesuburan, dewa-dewi yang membuat mereka terpesona dengan kemakmuran. Saudara yang saya kasihi, Allah berbicara kepada umat Israel supaya mereka kembali membangun satu mesbah kembali. Yang pertama, untuk membangun satu revival, kebangunan adalah dikatakan bersatu kembali. Saya mengajak setiap saudara dan saya adalah mau membangun kesatuan. Saudara, orang Israel itu berapa suku orang Israel? 12 suku, mereka terpecah belah. Ada yang 10 suku atau kelompok, ada yang 2 suku. Mereka tercerai-berai. Mereka tidak bersatu lagi. Mereka mulai saling menyerang satu sama lain. Tapi saya mau katakan sama saudara, bahwa satu kebangunan rohani akan terjadi ketika ada kesatuan. Maka dikatakan oleh Nabi Elia, mari mendekat, mari bersatu kembali. Nah, orang-orang Israel pada waktu itu, mereka tidak menyembah Allah yang hidup lagi. Pada waktu itu di Gunung Karmel terjadi yang namanya pertandingan. Allah siapakah yang benar? Allah siapakah yang hidup? Maka nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu, ada 450 katakan sebelah kiri. Di sini ada Nabi Elia. Mereka sama-sama mempersembahkan daging lembu. Mereka buat di atas batu, mereka buat, Nabi Elia juga buat di atas batu. Ada kayu, ada api. Ada kayu, ada air. Mereka berkata, Allah manakah yang benar? Apabila api turun, berarti Allahnya yang benar. Nah, Nabi Baal, nabi palsu, nabi penyesat yang membawa orang Israel menyembah patung-patung, satu harian dari pagi sampai kepada sore hari, mereka berjingkrak-jingkrak berkata, api turun, supaya membakar daging lembu itu. Tidak turun. Tetapi ketika Nabi Elia berdoa dengan satu kata saja, dia berkata, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, Allah Yakub, turunkan api. Seketika itu juga api turun. Saudara yang saya kasihi, baru orang Israel berkata, Allah Israel yang benar, Allah Israel yang hidup. Untuk membangun satu revival, poin pertama, penting adanya kesatuan. Sama-sama katakan sebelahnya, usahakan kesatuan. Saudara, di hadapan Tuhan,
Mazmur 133 ayat 1 katakan, yang paling baik, yang paling indah di hadapan Tuhan apabila saudara hidup rukun damai. Bersatu. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila hidup bersatu. Hidup rukun damai itu tidak cukup hanya didoakan. Saya berdoa setiap saudara 2026, suami istri, zero anger. Katakan 2026 nol marah. 1, 2 ya. 2026 nol marah. Lebih kuat ya. Walaupun aku tahu tanggal 2 udah ada yang marah. 2026 nol marah. Sama-sama 1, 2 ya. 2026 nol marah. Hadap-hadapan 1, 2 ya. 2026 nol marah. Tanya sebelahnya, sudah marah kau Januari ini? Tanya sebelahnya dulu. Tanya sebelahnya dulu, kau sudah marahkah saudara 2026 ini? Siapa yang sudah marah-marah 2026? Angkat tangan. Yang sudah kebobolan. Bilang sebelahnya, jangan berbuat dosa lagi. Sudah dengarkan khotbah saya zero anger kan? Udah dengarkan nol marah sebelum akhir tahun. Saya udah katakan zero anger. Saya masih nol. Saya masih nol. Saya berdoa sampai akhir 2026 nol marah. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus di hati saya. Ini istri saya, saksi saya. Bagaimana saya nol marah. Bukan tidak bisa tegas ya. Bisa tegas. Marah dengan tegas beda. Tegas itu menegur anak boleh. Marah itu artinya bentak. Marah itu artinya bentak ya. Bentak, berteriak. Berteriak. Bentak. Aduh, bayangkanlah suami bentak istri. Dan istri balas. Kalau kira-kira suami bentak istri, istri diam atau melawan? Ayo jawab dulu. Enggak, ini suami bentak istri. Istri melawan atau diam? Mana yang benar jawab kalian? Ya. Suami bentak istri, istri melawan. Istri bentak suami. Diam. Nah. Ya Allah ya Tuhan, sependeritaan senasib sebangsa. Ya itulah suami yang sehat. Ya, suami yang sehat itu ketika istri bentak, suami diam. Karena rumusnya begini, kalau istri membentak suami, suami melawan, istri makin ritik atau makin tenang? Makin ngamuk atau makin tenang? Oh, makin ngamuk. Gak ada istri itu, jaranglah ada istri seperti kalau istrinya ngamuk-ngamuk, kemudian suaminya membentak istrinya jadi diam. Biasanya makin gila. Makin gila ya. Saya berdoa setiap saudara zero anger, nol marah. Tidak ada enaknya makan kalau pemarah. Saya berdoa tidak ada enaknya pergi kemanapun. Mau ke Bali, mau ke Parapat, mau ke mall. Kalau ada yang marah-marah nggak enak. Saya katakan, kalau saudara masih bentak-bentak, jiwamu sakit. Ingat, orang yang membentak itu jiwanya sakit. Katakan 1, 2 ya. Pak Gogotik, orang yang bentak-bentak itu jiwanya sakit. 1, 2 ya. Orang yang berteriak-teriak itu jiwanya sakit. 1, 2 ya. Tanya sebelahnya, kau masih mau berteriak-teriak? Tanya sebelahnya. Masih mau berteriak-teriak? Iya, kalau masih memang masih sakit jiwa. Orang yang silent, tahu silent ya? Diam. Orang yang silent itu sakit jiwa. 1, 2 ya. Iya, bilang, kau suka nggak silent? Tanya sebelahnya. Nah, silent itu diam. Apa ditanya? Diam. Itu sakit. Dua-duanya sakit. Jadi orang yang sehat jiwanya, 1, 2 ya.
apapun masalahnya, bisa disampaikan baik-baik. Dengan intonasi baik. Amin. Itu orang yang sehat jiwanya. Aku berdoa sehatlah jiwamu. Amin. Sehatlah batinmu. Caranya bagaimana? Ampunilah yang menyakitimu. Di rumahmu hanya 5 orangnya, 3 orang, 4 orang. Ngapain berteriak-teriak? Aku berdoa, setiap saudara berusahalah hidup rukun damai. Kitab Roma katakan, usahakan bersatu. Usahakan berdamai. Caranya bagaimana? Anak Tuhan Yesus itu mengalah. Siapa sini anak Tuhan Yesus? Angkat tangan. Katakan, saya suka mengalah. 1, 2 ya. Lebih kuat, saya suka mengalah. Amin. Itu anak Tuhan Yesus. Saya nggak mau bertengkar. Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai sejahtera, karena mereka disebut anak-anak Allah. Anak Allah itu mengalah. Sebenarnya ketika saya bertengkar dengan istri saya, yang saya lawan bukan dia, ego saya. Saya sebenarnya sedang berperang dengan apa? Dengan ego saya. Kalau ego saya aku kalahkan, aku menang. Kalau egoku yang menang, aku kalah. Saudara mau memenangkan ego atau mengalahkan ego? Coba pijak dulu egomu. Kumatikan egoku. 1, 2 ya. Amin. Ego itu apa? Merasa aku yang benar, aku yang menang, kau yang salah, aku yang benar, kau yang salah. Itu menimbulkan kehancuran. Aku berdoa setiap saudara adalah orang yang mau mengalah. Anak Tuhan Yesus itu suka mengalah. Nggak luculah kau pulang ibadah berkelahi. Nggak luculah bangun pagi berdoa habis itu berkelahi. Tekadlah, kalau kebobolan Januari ini kau marah sekali, 2 kali. Februari kejar. Februari zero anger. Amin. 0 marah. Mana lagi anakmu kau kejar sampai ke lapangan bola kaki. Kau bawa lagi kayu, kau berteriak-teriak lagi kau. Ampunlah. Jangan sampai seperti itu. Aku berdoa setiap saudara dan saya, orang yang bisa menata emosi. Anak Tuhan Yesus itu, rohnya lebih besar, roh Allah lebih besar. Mengalahkan emosinya. Nah saudara, di poin pertama ini, membangun kebangunan rohani ketika bersatu. Matius 18 ayat 20 dikatakan. Matius 18 ayat 20 dikatakan 2-3 orang yang berkumpul dalam nama Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi ketika kami nggak mampu bayar uang tukang membangun sekolah kami, saya ajak istri saya berdoa, bergandengan tangan. Tuhan tolong, kami nggak bisa membangun sekolah, nggak ada uang kami. Tuhan lakukan mujizat. Ketika bergandengan tangan ada Tuhan hadir. Ketika suami istri nggak bisa bayar uang cicilan, bayar uang kewajiban, tapi ketika bergandengan tangan ada mujizat. 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan beribu-ribu. Artinya apa? Ketika hadirnya suami istri bergandengan tangan, dia menghadirkan Tuhan. Kesatuan menghadirkan Tuhan. Bukan kuat dan gagah kalian melewati 2026 ini. Tapi ketika bersatu suami istri, tidak ada yang tidak bisa. Tapi yang kusayangkan, bertengkar punya waktu, berdoa nggak punya waktu. Harusnya keluarga versus masalah, betul? Harusnya kan keluarga melawan masalah. Tapi sekarang apa? Keluarga melawan keluarga, istri melawan suami, menantu melawan mertua, orang tua melawan anak-anak, anak-anak dengan anak-anak. Saya katakan apapun masalah kalian, kalau suami istri bersatu pasti menang. Kalau suami istri bersatu pasti menang. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu,
apapun penderitaanmu, kalau bersatu Tuhan hadir. Ingat doa Yesus di kitab Yohanes. Doa dia apa? Supaya setiap orang percaya bersatu. Apa doa Yesus sebelum ditangkap di Taman Getsemani? Dia berdoa supaya suami istri bersatu, supaya orang tua bersatu dengan anak-anak, supaya bereda, beripar, bermertua bersatu. Semalam saya sampaikan kepada seseorang, dia punya beripar ada mereka 5 orang bersaudara, tapi perang gak cakapan. Ada yang ini nggak enak, yang ini nggak enakan. Saya sampaikan ke dia, kau rugi kalau beripar nggak enakan. Kutanya, bereda itu mana lebih enak? Cakapan atau tidak cakapan? Cakapan, betul? Kan berat kalau bereda nggak cakapan. Sama-sama di sini edanya, di sini eda Mak Silpi, sini eda Mak Theo, Mak Leni. Aduh, aku bilang, saya pernah nggak cakapan juga, nggak enakan beripar pernah. Dengan mertua pun saya pernah nggak enakan, pernah. Pernah nggak enakan berabang adik, dengan abang saya pun pernah nggak enakan, adik saya pun pernah nggak enakan. Sampai pindah gereja mereka, pernah. Dengan kakak saya pun pernah nggak enakan. Coba dulu orang tua di sini, siapa yang jujur dulu, yang beripar pernah nggak enakan, sampai kurang teguran, angkat tangan. Yang kalian lengkok di sini, aku situ. Akan nabur juga mau sudi. Ingat ya kata Tuhan, orang yang ke sorga itu orang jujur, bukan pergabus. Siapa yang beripar pernah nggak enakan? Angkat tangan. Pernah nggak enakan? Oke, ganti pertanyaanku. Siapa yang beripar enakan terus? Angkat tangan. Nggak, kau angkatin tangan. Oh, ada satu ya, ada satu aja ya. Beripar pastilah pernah tidak enakan. Menurut saya ya pastilah. Sikit banyaknya lah di hati kita. Karena nggak gampang. Tetapi saya mau katakan sama saudara, rugi kalau beripar tidak enakan. Aku berdoa, saudara adalah orang yang bisa membawa kasih Tuhan. Kolose 3 ayat 14 dikatakan kita diikat oleh kasih Kristus. Kasih itu mengikat, kasih itu mempersatukan, kasih itu menyempurnakan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 dikatakan ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri sendiri dan tidak sombong. Kasih itu tidak pemarah, ayat yang kelima. Dikatakan kasih itu tidak pemarah. Sama-sama 1, 2 ya. Bilang sebelahnya, jangan marah-marah lagi ya. Bilang sebelahnya. Bilang sama dia, Yesus sudah mau datang. Bilang sama dia. Kan lucu kan, kalau kau lagi marah-marah Tuhan datang. Ih, kau lagi berteriak, kurang ajar. Baru ada trompet. Yesus datang. Amangoy, Tuhan, tolong dulu, tunda dulu kedatanganmu. Trip terakhirlah dulu datang. Mana bisa? Kalau dia mau datang kan dia haknya. Jangan sampai Tuhan Yesus datang, engkau lagi berteriak-teriak, cakap kotor lagi. Jangan. Aku berdoa setiap saudara tidak pemarah. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Katakan 1, 2 ya. Bilang sebelahnya, jangan suka menyimpan kesalahan orang lain. Nanti kau sakit, bilang sebelahnya. Dan mati cepat, bilang. Ingat, orang yang suka menyimpan kesalahan orang lain, mati cepat. Mati cepat. Jangan suka. Kenapa? Logikanya kan begini, kusimpan kesalahan istriku, kusimpan kesalahan mertuaku, iparku, orang lain. Kan aku menjadi sakit. Penuh dengan masalah sakit hati, kepahitan. Lama-lama aku pun jadi sakit tubuh dan lama-lama mati. Saudara yang saya kasihi, umat Israel diajak oleh Nabi Elia, ayo bersatu. Bersatu adalah awal revival. Bersatu adalah awal kebangunan. Yang kedua, mezbah dipulihkan.
Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Mezbah adalah simbol ibadah, komitmen, dan pengabdian kepada Allah. Revival membutuhkan pemulihan mezbah pribadi, mezbah keluarga, dan mezbah komunitas gereja. Saudara, saya mengajak setiap saudara, bangunlah mezbah doa. Carilah Allah lebih dahulu. Matius 6 ayat 33 dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan padamu. Ingat, kalau mau 2026 ini ditambahkan padamu, ayat ini berkata apa? Cari dahulu apa? Dan kebenarannya. Kalau saudara hidup dalam kebenaran Allah, ciri-cirinya apa yang ada padamu tidak dikurangi, ditambahkan. Kalau apa yang ada padamu dikurangi, berarti engkau tidak hidup dalam kebenaran. Ini ayatnya. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak kekurangan. Orang yang hidup dalam kekurangan tidak peminta-minta, tidak peminjam-minjam, tidak pengemis. Orang yang hidup dalam kebenaran ditambahkan. Sukacita berkurang atau tambah? Ayo sama-sama dong, sama-sama. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, semangatmu berkurang atau tambah? Sukacitamu kurang atau tambah? Kesehatan tambah atau kurang? Keuanganmu kurang atau tambah? Senyummu kurang atau tambah? Tambahkan. Bilang, ditambahkan. Amin. Aku percaya kalau engkau hidup dalam kebenaran tapi engkau peminta-minta, engkau hidup dalam kesalahan. Makan engkau melayani di sini tapi engkau minjam aja kerjamu, minjam aja, ngutang terus. Engkau hidup dalam kesalahan. Anak Tuhan tidak ada peminta-minta. Mazmur Daud berkatakan, dulu aku muda, sampai sekarang aku belum pernah melihat anak-anak Tuhan menjadi peminta-minta. Alkitab menjamin kehidupan anak Tuhan. Ingat doa Bapa kami, berilah kami makanan secukupnya. Kalau engkau sekali mungkin minjam karena tabrakan, karena sakit emergensi, karena situasi yang begitu berat, aku understand. Tapi kalau kebiasaanmu dari 2010 sampai 2026, dari sejak engkau lahir, umurmu sekarang 50, 60, minjam aja terus. Minta aja terus. Alkitab bilang apa? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan gak mau kau penerima. Tuhan mau engkau pemberi. Aminmu gak tulus, serahlah. Memang kau suka ditraktir. Tuhan lebih suka kau mentraktir daripada ditraktir. Katakan, Tuhan lebih suka aku mentraktir daripada ditraktir. 1, 2 ya. Bilang, habis ini kau traktir. Pak, tapi uangku nggak ada. Ya udah, jangan aja. Karena ilmu pentraktiran siapa yang mengajak? Katakan, siapa yang mengajak dia yang bayar. 1, 2 ya. Bilang sebelahnya, berani kau ngajak, kau bayar. Saya tidak bilang kau harus jadi kaya 10 miliar uangmu. Bukan, 10 mobilmu, bukan. Sifat dalam hatimu ini loh, gak ada sifat pengemis. Gak ada roh kemiskinan di hatimu. Yang suka minta-minta sama orang, itu loh, gak ada. Jangan ada dalam dirimu. Jangan pernah kau bilang sama orang, balenlah cicaya kuliah itu. Jangan ya, nggak usah. Engkau harus punya mental. Tapi kalau kau diajak orang untuk ditraktir, kau mau nggak? Bilang, kalau kau ajak aku mau. Bilang, kalau kau ajak, aku pun mau kalau diajak. Nggak ada masalah. Tapi aku tidak akan pernah meminta-minta sama mereka. Nehi babuje kapiare ketumbar. No. Nggak mau aku. Saya dimanapun berada, haram meminta-minta. Aku anak Tuhan.
aku anak Bapa di surga. Tapi kalau Bapa di surga memberkati aku melalui orang lain, banyak saya diberkati melalui orang lain. Tapi nggak aku minta. Nggak aku kasih kode, enggak. Ada lo orang kasih kode, aku ulang tahun lo kan. Maksudmu kalau ulang tahun? Oh salah kasih kode-kode. Ada juga pendeta kadang-kadang ngasih kode dalam doa. Gak dimintanya memang ke jemaat, tapi dalam doa. Tuhan, di tengah-tengah ketidaksanggupan aku bayar uang sekolah anakku. Saat ini aku lagi tersesat Tuhan. Lagi kekurangan uang bayar uang sekolah anakku. Aku percaya berharap padamu. Aku percaya Tuhan bisa gerakkan di antara umatmu. Nah itu udah mulai kode. Kalau pendeta ini kan macam-macam caranya. Bisa jadi kode, saudara. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bangun mesbahmu. Amin. Bangun doa keluarga. Katakan ku bangun mesbah keluarga. 1, 2 ya. Pak Gogo, ku bangun mesbah keluarga. 1, 2 ya. Kalau di sebelah pasanganmu, pegang tangan pegang pasanganmu atau anakmu. Ayo, atau anakmu. Atau tapi jangan selingkuhanmu kepegang, jangan nah. Selingkuhannya dipegang. Pegang tangan pasanganmu, anakmu. Pegang, kata dia. Ayo kita bangun mesbah keluarga. 1, 2 ya. Tidak aku lepaskan tanganmu selamanya. Saudara, aku mau saudara, mana lebih enak? Mesbah keluarga, makan bersama, atau bertengkar bersama? Mana lebih enak? Mana lebih enak? Makan bersama atau mesbah? Ya lebih enak. Apa kata Daud? Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada beribu hari tempat lain. Iya, kalau saya ditanya paling enak mesbah keluarga. Ketika aku bersama istri dan anak-anakku, itu momen yang paling kuinginkan. Tapi saya tidak pernah memaksa istri anak-anakku harus seperti saya. Tapi imam tugasnya apa? Mengajak. Saya selalu mengajak. Ayo doa, ayo doa, ayo doa. Saya tidak memaksa. Tapi momen yang paling indah ketika apa? Keluarga itu memuji Tuhan. Apapun masalah, kalau keluarga memuji Tuhan, pasti bisa dihadapi. Kalau keluarga itu bersatu hati bergandengan tangan, pasti ada kekuatan. Nah saudara, saya mengajak setiap saudara, bangun mesbah. Cari Tuhan. Jangan cari uang terus. Jangan terlalu sibuk cari uang. Ingat, orang yang jatuh dengan cinta uang, pasti jatuh perzinahan. 1 Timotius 6 ayat 10. Jangan sampai engkau cinta uang. Kalau engkau cinta uang, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ingat, seorang laki-laki yang mengejar uang pasti jatuh perzinahan. Kemungkinan besar, saya bisa katakan 99%. Setiap laki-laki yang kejar uang pasti jatuh perzinahan, percabulan, perselingkuhan. Bagi engkau yang mengejar uang, bertobatlah. Demikian juga perempuan yang mengejar uang pasti jatuh dengan perzinahan. Bagi engkau istri, anak-anak gadis, jangan kejar harta, kejar Tuhan. Saya sudah melihat rata-rata jatuh perzinahan, percabulan, perselingkuhan. Mereka yang kejar uang. Kejar Tuhan. Bangun, cari Tuhan. Bangun doa-doamu. Wariskan imanmu sama anak-anakmu. Dunia ini bukan makin baik, dunia ini makin buruk. Dunia ini makin hancur. Perzinahan, perselingkuhan, percabulan udah biasa. Homo, lesbi, gay, laki dengan laki, udah biasa. Semalam seorang ibu juga telepon saya. Bagaimana ini Pak Pendeta? Anak laki-lakiku menikah dengan seorang wanita dan sudah 4 tahun gak disentuhnya istrinya. Hah? 4 tahun gak disentuh? Iya Pak, istrinya mengaku masih perawan 4 tahun. Ya,
Saya bilang kemungkinan maaf bu, anak ibu penyakitan. Maaf bu, kemungkinan homo, gay. Dengar, kau jangan sembarangan suka dengan laki-laki. Laki-laki sekarang payah kita bedakan ini gay atau normal. Iya. Nanti misalnya kau wanita, kau pegang tangan laki-laki itu kan. Laki-laki itu tenang aja, gak terasa. Terus laki-laki megang laki-laki, baru terasa, gemetar. Kita bingung. Serius. Kau bangga lihat orang, oh dia six-pack. Lebih bagus kau mencari yang six man daripada six-pack. Kalau yang six-pack udah mengerikan sekarang ini loh. Yang six-pack udah banyak yang mulai menyimpang, gak semua. Fitness, gym, six-pack. Tapi sukanya dengan laki-laki kan bahaya. Dan kau bilang, hi. Terus kau menikah dengan dia, gak disentuh-sentuh kau 10 tahun. Serius. Karena beberapa dari wajahmu kelihatan wajah-wajah dari dunia mana gitu baru tiba di dunia ini. Kau gak ngerti apa yang kau bilang ini. Jangan sembarangan. Karena ada satu orang staf gerejaku dulu di awal perintisan. 7 tahun dia pacaran. Dan akhirnya menjelang mau menikah. Si cowok mengaku, saya homo. Dan si ceweknya menangis sama saya sama istri. Staf gereja saya. Dia punya pacar, ternyata cowoknya homo. 7 tahun. Bayangkan, kalau umurnya pacaran waktu itu 23, tambah 7 jadi berapa? 30. Kan sia-sia kau pacaran dengan orang 7 tahun ternyata yang kau pacari itu gak suka samamu. Jangan, hati-hati. Saya hanya katakan kepada saudara, ini zaman makin gila. Kalau di luar negeri lebih gila. Sama-sama yang punya pedang bisa jalan mereka. Teng, 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 teng. Teng, 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 teng. Sama-sama laki-laki. Si Joko dan si Budi. Bayangkanlah. Aku nggak bisa membayangkan kayak mana lah kau memberkati orang ini. Hai Joko, terimalah si Budi. Hai Budi, terimalah si Joko. Dan di Amerika, kalau kau tidak berkati sebagai pendeta, itu ada sanksi. Di Amerika itu legal. Eropa itu legal. Gereja yang tidak memberkati ditangkap pendetanya. Pendetanya disidang. Temanku pendeta di Amerika. Jadi kau berkati. Enggak lah pak, katanya. Enggak belum sanggup jantungku katanya. Jadi kalau datang pemberkatan minta kayak gitu kayak mana? Pura-pura aku bilang, aku lagi sibuk. Enggak sempat. Pokoknya enggak boleh melarang. Melarang ditangkap pak katanya. Undang-undang. HAM. Hak ajasi manusia. Ampunlah. Si Leli sama si Teti diberkati. Kan kacau gitu. Ampun ya Tuhan. Terimalah si Leli. Menjadi suamimu ya Teti. Teti terimalah si Leli. Gak mampu. Mungkin engkau tertawa tapi itu fakta. Dan apakah engkau pernah dengar viral yang di Tanah Batak? Akhirnya dia menyamar menjadi laki-laki. Atau menyamar jadi perempuan. Dia menyamar. Setelah dia makan atau setelah dia sendawa. Baru ketahuan lah saudara. Saya mau katakan ampunlah. Saya hanya katakan takutlah akan Tuhan. Bangun mesbah keluarga. Yang ketiga yang terakhir, api Tuhan dinyatakan. Ketika Nabi Elia, turunlah api. Ya Allah Abraham, Ishak dan Yakub langsung turun. Api itu apa artinya? Allah melawat umatnya. Ada kebangunan rohani, ada revival. Kesucian Allah, kekudusan Allah. Aku berdoa setiap saudara. Biarlah ada revival, paling tidak di hatimu. Ada satu kebangunan. Ada satu kesungguhan untuk bangkit. Gak ada jalan lain di zaman ini selain cari Tuhan. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Bersatu. Di dalam kesatuan ada
urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Dan ambillah, prioritaskan mezbah Tuhan. Prioritaskan ibadah. Ibadah pribadi, ibadah komsel, ibadah keluarga. Ibadah keluarga jauh lebih penting, saudara harus tanamkan. Yosua 24 ayat 15b dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Itu yang paling indah. Tetapi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. 3 Yohanes 1 ayat 4 katakan, yang paling berbahagia adalah ketika orang tua melihat anak cucunya hidup dalam kebenaran. Bahagia sejati bagi saya bukan lihat anak cucuku kaya raya atau pejabat punya gelar, tapi ketika mereka hidup dalam kebenaran. Aku berdoa, bangunlah mezbah. Mulailah dengan doa pribadi. Saat teduhlah besok pagi. Bangunlah mezbah keluarga. Seberapa yang bisa kau ajak? Kalau di rumahmu ada 6, suami istri, anak-anak 4. Yang mau hanya 3. Yang 3 ini aja mulai. Yang 2 ini menjadi pendoa syafaat. Lihat Sodom dan Gomora. Mau dimusnahkan Tuhan. Dari 100 sampai kepada angka 10 orang. Tapi tidak ada yang membela Sodom dan Gomora. Hangus terbakar. Jadilah engkau pembela bagi keluargamu. Jadilah engkau pembela bagi istrimu, bagi suamimu. Bahkan keluargaku yang di YouTube berkata, suamiku selingkuh, istriku selingkuh. Saya katakan, jadilah engkau alat bagi keselamatan keluargamu. Jadilah engkau dipakai Tuhan. Bangun mezbah pribadimu. Dimulai dari dirimu ada kegerakan. Dimulai dari 1 orang ada kegerakan. Tidak harus semuanya. Semuanya mau puji Tuhan. Tapi kalau 1 pun dirimu jadi pembela, engkau bisa dipakai Tuhan membela keluargamu.